Kato kato pengajian ayo penting alana dikito penting sekali dibina agama agama Islam de agama kita ai suruh jotaga ado di dalamnya lai utang de kita menjalankan saja. Salawat dulang atau salawait dulang adalah sastra lisan Minangkabau bertemakan Islam. Sesuai dengan namanya, salawat dulang berasal dari dua kata yaitu salawat yang berarti salawat atau doa untuk Nabi Muhammad SAW, dan dulang atau talam, yaitu piring besar dari loyang atau logam yang biasa digunakan untuk makan bersama. Dipertunjukkan oleh minimal dua klub diiringi tabuhan pada, dulang, yaitu nampan kuningan yang bergaris tengah sekitar 65 cm. Dalam bahasa sehari-hari, sastra lisan ini hanya disebut salawat ataupun salawat saja. Di beberapa tempat, salawat dulang disebut juga salawat talam. Dalam sastra rakyat Minangkabau, salawat dulang adalah penceritaan kehidupan Nabi Muhammad, cerita yang memuji Nabi, atau cerita yang berhubungan dengan persoalan agama Islam dengan diiringi irama bunyi ketukan jari pada dulang atau piring logam besar itu. Jamaris, 2002/150. Pertunjukan salawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam dan Alek Nagari. Pertunjukan ini tidak dilakukan di kedai, lapau, atau lapangan terbuka. Biasanya hanya dipertunjukkan di tempat yang dipandang terhormat seperti masjid, surau. Pertunjukan juga biasanya dimulai selepas Isya. Sifat pertunjukan yang bertanya jawab, saling serang dan saling berusaha mempertahankan diri. Dalam pertunjukannya, kedua tukang salawat duduk bersisisian dan menabuh talam secara bersamaan. Keduanya berdendang secara bersamaan atau saling menyambung larik-lariknya. Larik-larik itu berbentuk syair. Tradisi ini berkembang di hampir seluruh wilayah Minangkabau, baik Darek maupun Pasisia. Hampir di semua wilayah Minangkabau tradisi ini bisa ditemukan seperti Luhak Agam, Tanah Datar, 50 Koto, bahkan Pasisia atau Rantau. Satu-satunya daerah yang tidak ada penutur salawat dulang adalah di Pasaman. Masing-masing daerah mengklaim kalau tradisi ini adalah tradisi mereka. Sejarah. Salawat dulang berawal dari banyaknya ahli agama Islam Minang yang belajar ke Aceh, di antaranya adalah Syekh Burhanuddin. Ia kemudian kembali ke Minang dan menetap di Pariaman. Dari daerah itu Islam menyebar ke seluruh wilayah Minangkabau. Saat berdakwah, beliau teringat pada kesenian Aceh yang fungsinya adalah menghibur sekaligus menyampaikan dakwah, yaitu tim rebana. Beliau kemudian mengambil talam atau dulang yang biasa digunakan untuk makan dan menabuhnya sambil mendendangkan syair-syair dakwah. Ada juga yang menyatakan bahwa salawat dulang berasal dari tanah datar oleh kelompok tarekat Syatariah sebagai salah satu cara untuk mendiskusikan pelajaran yang mereka terima. Oleh karena itu, teks salawat dulang itu lebih cenderung berisi ajaran tasawuf. Ada juga yang menghubungkan bahwa salawat dulang di tanah datar tidak lepas dari tiga tokoh tanah datar yaitu Tuanku Musajik tahun 1730 sampai tahun 1930, Tuanku 50 tahun 1730 sampai tahun 1930, dan Katik Rajo tahun 1880 sampai tahun 1960. Pertunjukan salawat talam baru dapat dilaksanakan jika ada paling tidak dua klub, karena teksnya mengandung tanya jawab. Artinya, pertunjukan sastra lisan ini juga merupakan sebuah kompetisi. Penampilan satu teks tersebut disebut salabuahan atau satanggak ataupun satunggak, memakan waktu 25-40 menit.